Tes, tes, tes. Nah, Ali Michela, oke. Alisa ini minta alamat email yang saat ini Alisa pakai, termasuk Michela juga. Kirim lewat Japri ya, lewat line. Oke, sir. Ya. Oke, nah 5 menit pertama sambil nunggu yang lain, saya mau coba belajar untuk berbagi mengenai sesuatu yang ya ini saya coba sharekan dan itu harapannya bisa bermanfaat. Jadi saya coba setiap hari ada saja sesuatu yang memang saya pelajari dan itu ketika ditulis ya menghasilkan sesuatu. Kemudian ini minta WH untuk ngirim alamat email yang WH pakai ke line ya lewat Japri. Japri. Nah, di sini ya saya mempelajari berkaitan dengan ya ketika ditulis inilah ada sesuatu bobotnya dan satu yang sangat bermanfaat buat saya pribadi. Jadi di Yesaya di situ kurang lebih dibilang beginilah firman Tuhan Raja Israel. Ya, oke WH udah masuk ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Thank you ya. Yang Allahku yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi kalau di Wahyu 18:18, di sini saya merenungkan, Yesus bilang di sini yang mengatakan memang dia Yesus, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi saya melihat ya ada sesuatu yang kekal dari sebelum saya ada sampai sesudah saya nggak ada pun ini adalah pribadi yang kekal. Itu dia selalu melakukan sesuatu yang memang dia punya, saya percaya yang kekal ini punya tujuan. Jadi dari bangsa Israel udah ribuan tahun yang lalu sampai sekarang dia tetap Allah dan pribadinya tidak pernah berubah gitu ya. Nah saya renungkan satu pribadi ini ya tidak pernah berubah. Ada satu pribadi lagi yang juga nggak berubah adalah iblis. Ya, saya renungkan, wah ini memang suatu pertarungan dan memang pada akhirnya nanti endingnya sih udah diketahui ya, pasti pemenangnya Allah. Cuma prosesnya ini yang katakan tidak diketahui sama sekali bagaimana jalan ceritanya, kurang lebih begitu. Saya merenungkan, nah proses itu perlu kita sangat-sangat perhatikan. Mengapa kita perlu memperhatikan proses? Karena jangkanya adalah jangka waktu yang panjang dan bukan jangka waktu yang pendek. Kalau jangka waktu yang pendek, tentunya itu sudah tidak menjadi apa ya, proses itu mungkin nggak diperhatikan kalau jangka waktunya pendek. Nah, jika ada kegagalan, tentunya saya mau belajar untuk mengevaluasi dan belajar itu adalah long life, ya long life. Jadi sangat panjang. Kita belajar untuk memberi yang terbaik. Ada cerita yang saya dengar hari ini, saya coba terus mendengarkan sesuatu yang membangun diri saya, sesuatu yang baik, karena saya mendapatkan informasi bahwa 90% kita bahwa hidup kita 90% itu ditentukan oleh alam bawah sadar. Itu menurut penelitian. Itu ada yang ngomong kayak gitu. Tapi pikir-pikir sih merenung-renung benar juga ya. Kalau misalkan saya mau berangkat ke Jakarta, saya nggak tahu lokasinya dan tentu saya prepare dengan baik untuk katakan saya menuju ke sana. Saya mikir gitu ya, saya mikir.
Dan di situ tentunya ketika udah sering-sering ke Jakarta, kemudian saya udah nggak perlu mikir, saya mau ke Jakarta, udah besok berangkat, kemudian let's go gitu. Jadi ada karena awal nggak tahu, tapi udah sering-sering, jadi ada tersimpan di alam bawah sadar. Jadi sangat penting untuk kita memasukkan untuk saya memasukkan firman Tuhan itu setiap hari ke dalam ya dalam otak saya gitu. Nah, ini ada cerita yang baik Thomas Alva Edison. Ini tentunya gurunya tidak memberikan contoh yang baik ya dalam kisah hidupnya. Dia yang memberikan contoh yang luar biasa itu adalah mamanya. Jadi kalau gurunya bilang dia ngasih laporan ke mamanya, menurut sejak ceritanya dia nuliskan, wah ini anak yang bodoh, anak yang tuli, seperti itu. Tapi kemudian ketika mamanya menerima surat dari orang tuanya, dari gurunya, katakan anakku tuli, dia sedih ya. Nah, kemudian Thomas Alva Edison nanya ke mamanya, "Mah, itu surat apa?" "Oh, surat dari sekolah." "Oh, apa surat isinya?" Nah, mamanya bilang, "Ini surat kamu menyatakan kamu mah pinter. Kamu nggak bisa belajar di sekolah karena kamu terlalu pinter." Nah, jadi mamanya aja yang berkorban ya. Tetapi ada hasil yang dari proses yang memang mamanya berikan, akhirnya membuat Thomas Alva Edison ini menciptakan create sesuatu seperti itu. Itu adalah hal yang luar biasa. Oke, nah kita sekarang itu renungan yang sangat bermanfaat buat saya. Jadi menuliskan dan kemudian ini tentunya catatan-catatan saya. Oke, kita masuk ke sekarang yang kita akan bahas adalah kita bahas yang kuis dulu ya. Nah, kuis itu nilainya sudah keluar. Hanya yang menjadi problem itu adalah, saya ingat, jadi untuk mengerjakan yang esai, pakai Schola, boxnya jangan dibiarkan kosong. Jadi kalau boxnya dibiarkan kosong, saya nggak bisa nginput nilai, seperti itu. Jadi untuk misalnya ada beberapa soal, kalau esai, ya tentunya nggak terlalu banyak, dan di situ boxnya jangan dibiarkan kosong, begitu ya. Jadi isi aja dengan jawab supaya saya bisa input nilainya. Kalau misalkan dari 5 nomor 1 dikosongin, satu nomor itu punya bobot misalkan 20. Saya nggak bisa memberikan nilai lebih besar dari 20. Kalau saya input nilainya 100, tetap aja yang keluar 20. Jadi ada batasannya. Sistemnya seperti itu, ya. Jadi bukan minta tolong ya, itu adalah regulasi yang ada begitu ya. Oke, silakan absen dulu. Kemudian yang tadi saya admit tadi, nah yang merubah email, masih pakai email yang lain, alamat emailnya tolong kirim ke Japri. Saya akan mau catat dan itu supaya nggak admit kalian masuk. Oke, kita akan yang ada hal yang salah-salah itu yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian minggu depan hari Kamis siapkan untuk jadi sebelum itu level organiknya beres, jadi kita mau bikin penilaian harian untuk yang organik ES-nya. Gitu ya. Jadi minggu depan itu ES dan untuk minggu ini saya akan selesaikan nilai ulangan untuk yang inorganic E2 gitu ya. Oke, kita bahas yang ini. Jadi saya menggunakan minggu depan TH. Iya. Hari Kamis. Hari Kamis ada kosong nggak? Organik ES. Organik ES. Iya, organik ES. Siap-siap ya. Iya, yang esai ya, yang esai bukan PG. Iya. Oke, nah di sini saya pakai app yang baru. Harapannya better. Oke, jelas ya? Harapannya jelas. Nah, di sini ada hal-hal yang keliru yang katakan kita mau rapikan, mau perbaiki gitu ya. Jadi ada evaluasi.
namanya proses. Nah, oke, Michelle udah masuk emailnya. Kemudian ini NH3, ini adalah berkaitan sama amfoterik, ya amfoterik juga karena dia punya sifat amfoterik. Oh bukan sifatnya amfoterik, tapi kita ini maksudnya berkaitan sebagai buffer. Jadi yang namanya buffer selalu ada two komponen ya. Di sini adalah weak, sambil kita mempelajari lagi weak base, kemudian yang NH4 adalah NH4 plusnya adalah conjugate acidnya. Oke, Lala udah masuk. Nah, sekarang di sini berkaitan sama ini berarti kita amati hati-hati reaksinya itu not with water. Jadi kalau dari definisi berarti kita antara definisi sama reaksi itu adalah sejalan. Jadi tidak pernah dia tidak sejalan. Jadi yang definisi buffer adalah jangan pakai dia solution contain weak acid kemudian sama conjugate-nya. Jangan. Itu poinnya cuma separuh. Jadi yang memberikan full mark itu adalah a solution that remain atau resist atau katakan maintain supaya pH-nya doesn't change significantly. Nah, when there are small addition acid or base, nah, kayak gitu. Itu yang katakan full mark gitu ya. Nah, berkaitan sama ini adalah dari definisinya dia add with acid atau add with water gitu. Acid, water juga ada ya. Tapi yang utama adalah acid sama base ketika gangguan. Kalau water berarti dia only terjadi dilution, jadi hanya pengenceran aja. Jadi yang ini yang perlu perhatikan adalah ini adalah bereaksi sama H+. Untuk bereaksi sama H+ itu jadi kalau ini artinya basic, maksudnya apa? Paling yang kayaknya dimaksud itu adalah dia reaksi sama OH gitu ya. Jadi ininya nggak perlu ditulis. Jadi yang menggambarkan basic itu adalah OH-nya ini, basic. Nah OH ini mah dengan bukan. Berarti ini kita hapus aja. Jadi tapi yang ini bukan dengan OH tapi dengan H+. Ya dengan H+. Nah, di sini H+-nya ada dua bentuk. Bisa dalam bentuk H+ begini atau H3O+. Tinggal dipilih yang mana ya. Tetapi yang di Mas Kimia dia pakai ini. Ya. Oke. Di sini kita pakai jadi akan terjadi transfer kalau saya tuliskan ya NH3 tambah H3O+ nanti jadinya adalah NH4+ dan H2O. Kalau misalkan pakai H+-nya berarti cukup dengan NH4+-nya saja. NH4+. Oke, yang ini dengan OH. Jadi dengan OH-nya adalah NH4+ dengan OH- dianya jadi NH3 dan H2O. Begitu ya. Nah, itu reaksi yang terjadi. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Lewat kolom chat. Yang ini yang belum absen silakan absen ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya. Jadi poin berikutnya adalah di sini perlu diperhatikan lagi Nah, yang perlu diperhatikan lagi di sini secara formula paling mengingatkan untuk berkaitan sama buffer ionic equilibria itu ini sudah menggambarkan ini ya Ka, kemudian ini NH3, kemudian ini H+ dibagi sama NH4+ ya. Hati-hati karena di bagian untuk Ka ini ada yang masih bingung. Tentunya ini berkorelasi dengan soalnya. Ini soalnya itu di depan itu udah ada bahwa NH4+ itu ada reaksi NH3 dan H+ begini ya. Nah, kemudian yang menjadi sorotan itu adalah berkaitan sama volume. Nah, volume ini memang saling menghilangkan. Ya, saling menghilangkan. Tetapi volume kemarin itu bukan 0,1 gitu ya.
volumenya itu sekian gitu, berapa saya juga lupa. Tapi yang ini hati-hati. Jadi volume yang di sini adalah total volume, gitu ya, total volume. Jadi kalau ada mixing, jadi ada apa? Misalkan base-nya NH3, kemudian di sini ada NH4+, ini came from ammonium chloride. Nah, ini volumenya misalkan 100 cm cube, ini juga 100 cm cube. Mau pakai langsung juga boleh, maksudnya mau, jadi hati-hati, ini adalah yang ini adalah totalnya, ya, volume totalnya. Jadi total adalah 200 cm cube. Jadi itu hati-hati for buffer gitu ya. Nah, kemudian hati-hati juga ini concentration-nya ketika mixing yang terjadi itu adalah jadi separuhnya ya, NH3 itu jadi separuhnya dari before karena equal volume. Kalau equal volume, jadi misalkan ini adalah 1 mol per dm cube, maka yang ini pasti jadi 0,5 mol per dm cube. Jadi kayak gitu. Jadi ini perlu hati-hati begitu ya. Nah, kebetulan ini tidak jadi masalah karena saling cancel out this other. Jadi bawahnya ya masih benar gitu ya. Tapi stepnya udah ada sedikit kekeliruan. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Nggak. Ya, oke. Kak. Oke. Nggak Nah, ada. ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut berkaitan sama ini. Jadi yang saya koreksi adalah berkaitan sama, di sini kasusnya adalah mengenai NH3, yang thermal decomposition ini. NH3 dia decompose as lower. Nah, pernyataan ini oke, udah benar, no problem. Nah, ini juga alasannya, reasonnya udah benar, higher charge density gitu ya, air density. Nah, kemudian it can polarize the carbonate better, making bond between carbonate. Nah, ketika ngomong bonding between carbonate, nah inilah yang jadi rancu, maksudnya yang mana gitu ya. Kalau katakan dia, jadi kalau kita lihat ions-nya sendiri, nah jadi yang atasnya udah oke, tapi yang membuat membingungkan jadi kalimat yang bawah, making bond between carbonate weaker. Nah ini jadi tanda tanya. Nah yang saya mengerti yang dimaksud, maksudnya adalah mengacu ke sesuatu gitu ya. Nah kalau kita lihat Na plus ini HCO3 min, ini adalah ionic. Jadi kalau tentunya yang hijau ini dia nggak mengacu ke sini, ke bonding ionic between Na plus and HCO3 minus gitu, enggak. Karena di sini ada perkataan higher charge density. Kalau ini higher charge density artinya will attract strongly HCO3 minus di sini ya. Nah, saya mengerti bahwa itu bukan, maksudnya bukan itu yang dimaksud gitu ya. Nah, dari kalimat ini. Jadi, betternya adalah bonding, jangan between, tapi in ion hydrogen carbonate. Nah, itu better gitu. Karena reaksinya itu dia menjadi adalah Na2, tapi kemarin soalnya pakai K ya, Na2CO3, CO2 dan H2O, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat akhir hati-hati, jangan memakai kata-kata yang blunder buat membingungkan jadi di akhirnya, gitu ya. Itu pesan saya. Jadi ini berkaitan sama bonding yang ada di hydrogen carbonate ions-nya, ya. Karena itu yang katakan dia akhirnya bisa melepaskan ini CO2. Ya, jadi akan memperlemah dan akhirnya dia akan putus gitu ya.
Oke, berikutnya. Oke, nah sekarang ini dia. Saya turun lagi. Nah, oke. Oke, yang ini. Nah, yang ini yang dikomentari adalah oke. Nah, ini yang dikomentari adalah berkaitan significant figures gitu ya. Yang ini adalah 3 significant figures, yang ini 3, yang ini 3, ini hendaknya pakai 3 significant figures ya. Nah, hal-hal kecil ini tujuannya supaya mark-nya maksimal gitu ya. Karena bisa ini mengurangi maksimal mengurangi kayaknya 1 mark. Ya, jadi sayang gitulah. Satu tapi banyak ya akhirnya banyak juga yang dipotong gitu ya. Nah, kemudian berkaitan number 2. Oke, ini benar. Kemudian yang dibahas itu adalah ini juga berkaitan significant figures. Nah, ini 3 SF, maka ini hendaknya adalah 3 SF. Begitu ya. Jadi poinnya koreksinya ke sana. Oke, kemudian yang berkaitan sama ini berikutnya. Nah, kalau bisa menggambar ini better ya. Jadi kalau menggambar ini jadi lebih kelihatan prosesnya ya. Saya menunjukkan ini yang katakan yang ini dapat plus point gitu ya, dapat plus point. Nah, jadi memang kadangkala ada yang ini keluar, tapi kadang yang ini di tahun saya lupa ya, di tahun kayaknya 2017 sampai 2018 itu sedikit yang keluar ini. Nah, nggak tahu ke depan apakah akan muncul lagi nggak. Karena ini mungkin kalau sudah dikuasai mah memang gampang sih ini. Menurut saya gitu ya. Nah, jadi menggambarkan ini ada kemungkinan dapat plus poinnya. Reward point namanya. Nah, kalau misalkan nggak keburu ya sudah gitu. Maksudnya tapi kalau misalkan apa udah kalau ter apa mau apa udah dipahami biasanya cepat gitu ya. Yang saya mengerti itu cepat. Oke. Nah, ini berkaitan delta HF ya. Jadi yang dilihatnya itu step by step ya. Kalau kita lihat di sini atomization ya kita fokus ke sininya. Yang lainnya tetap tetap semuanya. Kemudian kalau di sini adalah automation O2, berarti yang ini O2-nya kita fokus seperti itu. Kalau di sini adalah ionization K, berarti proses ionization kita fokus, yang lainnya tetap. Nah, jadi melihatnya satu-satu, yang lainnya mah tetap. Yang berubah apa? Yang berubah apa? Itu yang kita amati. Yang lainnya tetap aja apa namanya unsurnya tetap kita tulis begitu. Kemudian oke. Nah, ini ada perlu hati-hati berkaitan dengan kata ini adalah aduh. Oke, ini berkaitan sama rate constant gitu ya. Nah, rate constant ini adalah berkaitan sama nilai K. Ini sebenarnya benar, tapi apa namanya? Hanya yang diminta ini adalah seperti karena tapi yang diminta itu adalah grafik yang menyatakan rate constant
Rate constant, tapi dia temperatur. Maksudnya temperaturnya tidak seperti, maksudnya dia berkaitan sama T. Nah, maksudnya di temperatur ini adalah harusnya T, not seperti, ya. Ini betul bahwa K itu dia sebanding sama T. Jadi jadi yang dikehendaki itu ini, jadi langsung kurang lebih kalau sebanding gimana, dia kurang lebih akan naik. Ya, ini yang dititik beratkan itu adalah berkaitan sama, nah di sini poinnya 1. Jadi ketika proporsional, oke, gambarnya seperti ini proporsionalnya. Ya, nah ini tidak ada masalah. Cuma pernyataan ininya dipakai untuk menggambarkan ini menurun. Sedangkan yang diinginkan di soal itu adalah yang T-nya, bukan seperti. Begitu ya. Ini di kuis ya, masih di kuis kok. Oke. Kemudian, oke yang ini. Nah, berkaitan sama ini, nah ini yang katakan yang tadi, ini bahasa yang lain. Ini yang tadi kan kalimatnya weaker between carbonate kan. Nah, ini juga mirip-mirip seperti itu. Jadi ini bukan become less stronger, justru ini radius atomic radii-nya untuk Na itu smaller. Jadi kalau bondingnya itu less stronger itu yang justru keliru. Seperti itu ya. Jadi yang katakan ini saya mengerti yang dimaksud adalah bonding in HCO3 itu adalah less, jadi weaker gitulah. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan dengan bahasanya. Kemudian ada yang hal yang lain adalah yang ini. Oke, ini nilainya gede, jadi gede banget yang ini. Nah ini kekeliruannya di mana? Kalau kekeliruan adalah kalau delta H itu unitnya adalah kilojoule, sedangkan delta S itu unitnya adalah joule. Jadi ini perlu dibagi 1000 atau dibalik. Jadi yang kilojoule itu dinyatakan dengan joule. Jadi ini masih kilojoule, ini joule. Berarti ini kalikan 1000, boleh, tidak masalah. Ya. Kemudian ini tetap joule. Tapi nanti perlu dikonversi lagi ya. Dilihat dari jawabannya nanti kalau dites itu satuannya kilojoule atau joule. Ya, kalau kilojoule dibagi 1000 lagi. Jadi hati-hati mengenai hal ini. Oke. Nah, kemudian yang ini. Oke, untuk poin ini juga hal yang sama. Ini 3SF harusnya. Kemudian ini sudah benar ya. Ini adalah 3SF yang diinginkan menyesuaikan dengan calculation-nya. Gitu ya. Nah, kemudian hati-hati ini sudah menghitung berkaitan G, tapi di sini adalah delta H. Gitu ya, delta H. Ini yang dimaksud, kalau pasti tentunya yang dimaksud delta G yang ini. Ya, delta G is positive. Kemudian insoluble in water. Oke, di sini ada
pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjut sama latihan untuk yang organik, tapi organiknya itu adalah yang nitrogen compound, polymerization-nya. Yang tentang ini nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, Seth. Nggak ada. Ya, oke. Ya nanti harapannya mungkin besok atau minggu depan bisa ngebahas yang ulangannya. Sekarang kita masuk ke yang polymerization ya. Sebentar, saya lagi cari. Karena nggak semua itu apa ya, yang polymerization ini topiknya ada. Saya pikir akan ada banyak pertanyaan. Jadi ternyata setengah jam udah selesai. Bentar. Oke. Di luar perkiraan. Jadi perlu dievaluasi, harus lebih banyak lagi harusnya. Harusnya udah disiapin. Di masa-masa ini, ya inilah kitanya, semuanya sangat bergantung kepada diri sendiri. Kita mengerjakannya seperti apa, evaluasi, seperti itu. Sebentar. Oke, sambil. Oke, saya akan pakai yang mana saja sambil saya nyari. Di 2020 justru nggak ada polimer. Oh, ada. Oke. Oke, yang ini. Oke, yang ini. Kalau type polymerization-nya apa yang terjadi di sini? Ya ini mungkin langsung dijawab aja sih. Karena type polymerization kan cuma ada dua ya. Addition sama condensation. Condensation. Iya, oke. Kemudian selanjutnya kita mau lihat oke, ini dia. Ini. Nah, yang ini masing-masing gambar, kemudian kirim ke line ya, kirim ke grup aja. Draw one repeat unit. Nah, silakan gambar, kemudian kirim ke grup line.
Coba gambar, terus kirim ke grup lain. Ya, sambil mencari, terus kemudian sambil mengerjakan. Nah, apa yang dipelajari, proses itu penting lah gitu ya, prosesnya penting. Nah, kalau ada kekeliruan, kesalahan di proses, kita belajar untuk memperbaiki, memberi yang terbaik, perubahan-perubahan yang ada. Bingung ya? Oke, nah kita bahas ya. Kalau sudah yang menemukan, kirim ke line ya. Nah, di sini yang polikarbonat, dia memiliki hal seperti ini, kemudian yang pasti yang bisa mengalami untuk polimer. Nah, ini tetap polymerization-nya itu condensation yang ini, condensation. Jadi kalau condensation pasti ada small molecule yang dikeluarin. Kalau di sini small molecule yang dikeluarin adalah HCl. Jadi tidak harus H2O ya. Nah, di sini yang dikeluarkan adalah nanti H2O. Boleh kita beranggapan kan OH-OH yang mungkin possible untuk keluar adalah H2O. Kalau yang di sini, yang diol di sini, oh ini ternyata dengan ada gambar, ada ini, ada COCl2-nya ya, COCl2-nya. Oke. Berarti kita gambar COCl2-nya. Berarti C double bond O Cl. Berarti dia masih mirip untuk dia masih mirip dengan atas, dia menghasilkan HCl ya. Jadi karena cuma diganti. Oke, di sebelah sininya kita gambar, sebelah sini. Sekarang kita gambar. Yang keluar adalah HCl ya. Berarti kita potong aja HCl-nya. Ini kita potong, ini kita potong menghasilkan HCl. Ini kita potong, ini kita potong menghasilkan HCl. Itu ya. Nah, selanjutnya kita gambar persis apa yang ada. Di sini adalah benzin. Kemudian katakan mau pakai garis, dia pakai berarti O, kemudian garis gini. Kemudian di sini ada C, CH3 dan CH3. Ini adalah O, kemudian nyambung ke yang di sini, C double bond O, kemudian garis lagi. Nah, yang di sini itu ingat kalau kita lihat di bagian ini, dia itu ada garis, dan di sini ada garis, dan kemudian N. Nah, di sini kita kasih garis, kemudian N. Udah selesai. Begitu ya. Di sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Si H-nya teh selalu diambil ujung sama ujung.
haknya selalu diambil. Kalau untuk kasus ini haknya ya selalu diambil. Berarti harus dua sisi. Betul. Jadi sisi yang satu hak diambil, ya. Nah, sekarang kalau saya menanyakan hal seperti ini, kalau seandainya polimernya itu monomernya hanya ini doang, tadi saya melihat ini doang ya, ternyata di soalnya ada CO2-nya. Ini bentar. Oke, kalau polimernya ini doang gimana? Kalau polimernya ini doang. Nah, yang mungkin keluar apa? Yang mungkin keluar? Yang mungkin keluar adalah dalam hal ini adalah H2O. Kalau ininya doang, gitu ya. Jadi small molekul yang keluar itu bisa H2O, bisa dalam bentuk HCl, bisa dalam bentuk ini CH3OH, bisa. Jadi perlu mengetahui dulu yang keluar apa dulu molekulnya. Nah, di sini keluarnya kalau P doang itu H2O. Jadi saya ngambilnya di mana? Saya nyoretnya adalah H2O itu terdiri dari H sama OH. Nah, berarti kita ambil satu H, satu OH. Ini kita ambil keluar ini OH-nya, kita copot, tapi yang ini cuma H-nya doang. Nah, kalau repeating unitnya gimana? Gambar. Teret. Berarti ini garis, terus ini C, CH3, CH3. Nah, yang ini adalah O, terus garis. Repeat unitnya gimana? N. Jadi kalau saya coba simpulkan, kita simpulkan, itu adalah small molekulnya yang keluar apa. Baru kita coretin. Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Saya tak copy paste soal berikutnya. Oke, yang ketiga. Kira-kira yang berkaitan sama poli. Oke, saya lihat yang ini polinya. Coba polinya. Saya copy paste aja. Saya taruh ke bawah. Coba sebutin. Coba saya minta kira-kira coba untuk olive. Kira-kira intermolecular force-nya apa ya, Liv? Yang kepikir, Liv? Hydrogen bond. Hydrogen bond, oke. Hydrogen bond-nya between apa sama apa? Videonya dinyalain. Hydrogen bond-nya apa dengan apa kira-kira? Sesama O. Sesama O. Jadi, iya. Paling mengingat kalau hydrogen bond harus ada H tapi nempel di. Apa kira-kira? Dia tough. Kira-kira apa? Dia tapi disebut tough dianya. Saya juga masih belum tahu apanya. Van der Waals, oke, masih memungkinkan ya, oke. Thank you, Liv. Nah, sekarang kita coba cari kemungkinan yang lain. Di sini coba. Oke. Berarti
Ini ya rada membingungkan ya juga ya. Yang ketiga, yang tadi udah benar, tadi van der Waals ya, van der Waals forces. Jadi di sini nggak ada hydrogen bond, jadi hati-hati. Nah, ini adalah van der Waals, forces. Nah, di sini kita melihatnya kenapa kita nyebutin van der Waals forces, kurang lebih karena ya non-polar gitu ya. Yang sisi ini ya kurang lebih non-polar gitu ya, CH3. Nah, kita nyebutin kemudian yang sebaliknya, satu lagi yang polar yang ada pada yang ini, pada CO. Kalau polar itu kita namakan interaction-nya, kalau polar adalah apa ya? Kalau misalkan polar sama polar, nama interaction-nya apa ya? Coba jenis. Kalau yang polar sama polar, interaction-nya apa namanya? Sambil dinyalakan videonya. Dipole. Dipole, yes. Berarti ada informasi dipole. Betul, kalau polar itu ada dipole. Nah, terus masih ada satu kata-kata yang katakan memang terpakai. Yaitu adalah, ini nggak bisa nulis lagi, bentar. Iya ampun, ini kenapa nggak bisa nulis? Bentar. Oke, baru bisa. Nah, di sini adalah dipole ya. Nah, jadi di sini dipole kita perlu sebut permanen dipole ya. Jadi permanen dipole forces gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, nah kemudian yang ditanya adalah berkaitan sama protein sekarang. Oke, ini sepertinya kita discuss ya langsung ya. Nah, kalau berkaitan sama ini, kita mau lihat di sini protein, polimer, amino acid. Kemudian dia berbicara mengenai secondary sama tertiary. Oke, sebelum melanjut, berarti kita perlu tahu istilah primary. Nah, oke. Jadi kalau amino acid dia terdiri dari C, O, OH, kemudian ini C, kemudian ini R, dan ini adalah NH2, ini H sama H, kemudian ini CH. Jadi kalau amino acidnya dimaksud adalah ini, amino acid. Jadi kalau berkaitan sama amino acid, dia itu nyambung-nyambung. Jadi amino acid. Jadi simbolnya adalah misalkan valin, kemudian glisin, kemudian nyambung apa lagi. Ini adalah primary structure. Jadi kalau di dalam primary structure, yang ada itu adalah, yang ini adalah covalent bonding yang ada. Gitu ya, covalent bonding. Ini juga sama covalent bonding. Jadi untuk katakan di primary yang merupakan cuma nyambung amino acid, yang ada covalent bonding doang. Yang baru ada intermolecular forces-nya itu pada saat secondary. Jadi pada saat secondary, yang termasuk secondary apa? Yang termasuk secondary itu adalah berkaitan alpha helix. Alpha helix yang pertama, ini maksudnya amino acid ya. Amino acid yang bundar-bundar tapi dia bentuknya seperti per. Kemudian yang kedua adalah beta sheet. Ini alpha helix. Kalau ini adalah ini seperti ini,
terus kemudian muter-muter, terus nyambung lagi seperti ini, jadi seperti lempengan, ini muter-muter seperti ini, nyambung lagi. Nah, ini artinya beta seed. Ya. Nah, yang menghubungkan apa ya kira-kira? Coba. Kalau dari Kenneth, kira-kira yang menghubungkan one intermolecular forces katanya responsible. Van der Waals. Van der Waals, oke. Nah, videonya dinyalakan. Nah, kalau Van der Waals, Van der Waals masih belum sekuat itu sehingga dia menyebabkan bisa alpha helix. Kira-kira apa, Kenan? Videonya dinyalakan. Mic sama videonya nyalain langsung aja. Di-onin terus dulu. Kenapa sih tadi putus-putus? Kalau Van der Waals itu dia kurang kuat untuk membuat bangunnya itu menjadi alpha helix atau beta seed. Nah, tentunya perlu yang lebih kuat lagi. Kira-kira apa yang paling kuat intermolecular forces, apa yang paling kuat? Hydrogen bonding. Iya, itu dia. Oke, thank you, Kenneth. Jadi itu yang kita perlukan adalah hydrogen bonding ya. Ini hydrogen bonding. Nah, hydrogen bondingnya, nah sekarang terbentuk dari siapa dengan siapa? Nah, hydrogen bondingnya itu terbentuk dari grup yang ada di dalam amino acidnya sendiri. Nah, amino acidnya yang mana yang bisa membentuk hal itu? Nah, yang membentuk hal itu adalah yang ini. Jadi kalau yang ini itu maksudnya yang mana, Pak, gitu ya. Nah, jadi yang bagian ini saya coba copy paste. Taruh di sini, saya copy paste lagi. Kok hilang? Ya oke, nggak apa-apa. Aduh, hilang banyak. Nah oke, nah yang ini C, OH, ini O, H, ini NH. Jadi ketika yang terjadi, dia kan menyambung ya satu sama lain. Ini R1, ini R2, terus si ininya OH-nya hilang, kemudian H-nya juga hilang, jadinya akan membentuk, dia akan keluar OH ya, keluar OH. Nah ini H2O. Nah ini nanti H-nya akan hilang, akan nyambung berikutnya, ini juga OH-nya akan hilang. Nah sekarang hydrogen bond yang mungkin terbentuk yang mana? Yang mungkin sangat-sangat mungkin terbentuk adalah yang ini dia. H, kan ini kan muter-muter ya, muter-muter terus ke bawah dan sebagainya. Yang mungkin terbentuk adalah H yang di sini, H yang nempel di N, kemudian dia akan berinteraksi sama O yang lain. Ya misalkan, nah, misalkan C double bond O, tapi ini yang ada di amino acid. Ya, semoga kebayang ya. Jadi ini ada interaksi hydrogen bonding. Jadi yang berinteraksi yang mana? Yang adalah yang ini sama ini dengan amino acid yang lain, ya. Jadi kita sebutkan di sini grup involved apa? Berarti C double bond O in amino acid, gitu ya. Kemudian NH in other amino acid, gitu ya. Oke, nah kemudian kalau tertiary ini lebih banyak lagi yang tertiary. Nah, yang tertiary ini lebih banyak lagi, kita mau lihat tertiary-nya. Nah, contoh, oke. Kalau tertiary itu lebih banyak, ya lebih banyak. Saya ambilkan contoh di bukunya ya. Langsung polimer. Saya lihat dulu. Kalau ada pertanyaan, langsung ya tanyain. Oke, tertiary. Oke, nah ini ada gambarannya.
Oke, yang ini. Jadi yang dimaksud tertiary itu, jadi satu polimer, polyamide, jadi sambungan amino acid, tapi di itu sudah berinteraksi sama yang lain. Interaksinya itu akibat oleh side chains. Side chains itu yaitu R ini. Ini dinamakan side chains. Nah, side chain-nya itu macam-macam. Ada yang side chain yang katakan ionic. Ini negatif, ini positif. Jadi interaksinya sudah ionic bonding. Kemudian ada juga yang side chain-nya dia non-polar. Kalau non-polar, interaction-nya adalah van der Waals. Kemudian ada juga yang katakan ini ada CO, ini ada OH. Berarti interaction-nya adalah hydrogen bonding. Kemudian ada juga yang contain ACE, contain H. Ini namanya disulfide bridge. Ini kovalen. Jadi kovalen bonding kalau ini. Gitu ya. Nah, jadi interaksinya banyak. Sekarang kita sebut salah satu. Nah, kalau misalkan ionic bonding berarti positif ion sama negatif ions gitu ya. Jadi langsung ngasih contoh. Nah, contohnya akan melihat dari mana? Nanti kalian bisa lihat di data booklet. Nah, jadi ioniknya apa, antar apa. Nah, di situ bisa disebutkan, ya. Oke. Jadi kalau misalkan ini kalian sebutkan ya ini sama ini van der Waals dan seterusnya. Ya, harapannya bisa dimengerti. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum live, tapi absen dulu di chat. Kalau nggak ada pertanyaan, ya. Organic ES itu chapter berapa? Organic ES itu adalah chapter berkaitan, kalau nggak ada pertanyaan bisa live ya, yang udah absen. Itu adalah, saya lihat dulu, itu adalah chapter dari 14, 15, 16, dari 14 sampai 18. Dari 14 sampai 18. Bisa, thank you. Ya, you're welcome. Hai, sir. Ya, you're welcome. Masih, Pak. Ya. Pak, Ya. itu teh disulfide bridge-nya teh yang covalent bond. Iya, Oh, karena S sama S. Harusnya dia ini. Kalau side chain-nya SH. SH, H-nya lepas kayak gitu. Ya. kasih Pak. Ya, sama-sama, Vel. Masih Pak. Ya, Kasih Pak. ya, sama-sama. Ya, sama-sama.